Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat. Klasmen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 9 poin. Posisi keempat ini adalah posisi terakhir di mana tim bisa lolos ke babak keempat. Ya. Saat ini Indonesia ada di atas Bahrain dengan 6 poin dan Cina dengan 6 poin. Tapi Indonesia kalah ya di bawah Arab Saudi dengan 10 poin, Australia dengan 13 poin dan Jepang dengan 20 poin. Ya, untuk posisi pertama sudah pasti ya akan diraih oleh Jepang. Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Sedangkan di posisi kedua ada Australia. Tetapi posisi Australia ini masih bisa digeser oleh Arab Saudi ataupun Indonesia. Tapi untuk Bahrain dan Cina sudah tidak mungkin untuk lolos otomatis atau menempati posisi kedua. Dan timnas Indonesia sendiri akan sangat kesulitan ya untuk naik ke posisi kedua kecuali keajaiban terjadi. Jadi yang memungkinkan adalah timnas Indonesia lolos ke babak keempat. Itu yang sangat memungkinkan. Nah, dengan poin 9 ini, apakah timnas Indonesia sudah aman untuk lolos ke babak keempat atau timnas Indonesia masih bisa digeser oleh Bahrain dan Cina? Mari kita bahas selengkapnya sebagai berikut. Ya, halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, timnas Indonesia nanti di tanggal 5 Juni akan berhadapan dengan Cina. Dan selanjutnya di tanggal 10 Juni timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang. Gimana kalau timnas Indonesia gagal mendapatkan kemenangan di laga-laga tersebut? Apakah Indonesia masih bisa lolos atau tidak? Mari kita hitung-hitungan ya. Sebenarnya timnas Indonesia bisa saja lolos ya ke babak keempat walaupun dengan 9 poin asal Indonesia tidak kebobolan banyak gol ya. Indonesia kalah dengan skor tipis dan di sisi lain Bahrain dan Cina juga kalah ya saat menghadapi lawan-lawannya ya. Mari kita lihat pertandingannya. Di sini kita lihat sekarang timnas Indonesia ada di posisi keempat dengan 9 poin, selisih gol minus 6 dan gol memasukkan 8. Ya. Bahrain ada di posisi kelima dengan 6 poin, selisih golnya minus 8, gol memasukkannya 5. Sedangkan Cina dengan 6 poin, selisih golnya minus 13 dan gol memasukkannya 6. Mengapa kita lihat di sini selisih gol ya? Karena dalam aturannya nanti yang didahulukan ya adalah selisih gol. Yang pertama tentu poin ya. Siapa yang paling banyak poin? Yang kedua apabila poinnya sama, dilihat selisih golnya berapa. Kalau selisih golnya sama, dilihat ya produktivitas gol atau gol memasukkannya berapa. Nah, apabila produktivitasnya golnya sama, barulah dihitung head to headnya ya. Kalau head to head kita jelas unggul dari Bahrain ya, jadi kita akan sangat beruntung di situ. Tapi selisih gol kita tipis dengan Bahrain. Bahrain minus 8, Indonesia minus 6. Nah, kita lihat di pertandingan selanjutnya, andai kata ya amit-amit Indonesia kalah dari Cina, tetapi ini bisa saja terjadi, tapi amit-amit ya, ini andai kata saja ya, Indonesia kalah 0-1 dari Cina. Nah, di sini Cina dengan 9 poin belum bisa menggeser timnas Indonesia karena Indonesia unggul dari segi selisih gol. Indonesia minus 7 dan Cina minus 12. Tetapi ya, kita bisa saja tergeser oleh Bahrain. Kita lihat di sini misalkan ya, Jepang sama Australia menang ya karena misalkan Jepang sudah menurunkan sekuat cadangannya. Bahrain dengan Arab Saudi, ini harus Bahrain yang kalah ya. Misalkan skornya 0-1. Kalau Bahrain yang menang, ya sudah, Indonesia pasti akan kegeser ya. Nah, lihat saja. Di sini di pertandingan terakhir Indonesia kalah lagi sama Jepang misalkan 0-1 ya. Indonesia 0, Jepang 1. Nah, di sini Indonesia masih
di posisi 4. Tapi lihat di pertandingan lainnya di sini. Arab Saudi sama Australia, katakan Arab Saudi yang menang. Ya, tetap Australia yang ada di posisi kedua. Nah, misalkan di sini Cina sama Bahrain. Nah, di sini nih. Di sini yang menang harus ada pemenang, dan yang menang di sini harus Bahrain. Kalau yang menang Cina yang lolos. Nah, kalau posisinya seperti itu, Indonesia lah yang akan lolos ke babak keempat, karena Indonesia poinnya 9, selisih golnya -8. Sama-sama ya, selisih golnya -8, tetapi Indonesia unggul dari segi produktivitas gol. Bahrain 9, selisih golnya -8, tapi di sini Bahrain kalah selisih gol dari Indonesia. Ya, Cina ada di posisi 9, menjadi juru kunci karena Cina memiliki selisih gol paling jelek. Nah, jadi di sini Indonesia bisa saja ya lolos dengan 9 poin andaikan ya pertandingannya seperti itu, hasil pertandingannya seperti itu. Tapi kita lihat, kalau misalkan di sini Bahrainnya menang 2-0, ya Indonesia yang turun, ya Bahrain yang lolos. Tetapi kalau di sini yang menang Cina atau imbang ya Cina yang lolos dengan 10 poin. Jadi sangat-sangat menentukan ya, sangat-sangat menentukan hasil dari pertandingan di laga terakhir nanti ya. Kalau di sini Indonesia bisa menang lawan Jepang udah pastilah ya. Ataupun di sini Indonesia menang lawan Cina, Indonesia yang lolos. Kita lihat ya, apabila Indonesia menang 2-1 dengan Cina. Di sini Indonesia 12 poin. Ya, selisih golnya -6 ya. Kita lihat di sini berarti sama Jepang kita kalah, andai kata kalah ya sama Jepang, berarti Indonesia tetap poinnya 12. Tapi di sini ya kita lihat pertandingan yang Bahrain dan Cina. Bahrain di sini misalkan menang sama Arab Saudi. Nah, posisinya di sini Bahrain menang sama Cina misalkan 3 ya. Nah, kalau di sini Bahrain menang dengan skor yang lebih mencolok, ya Bahrain lah yang lolos ya, karena selisih gol ini akan sangat menentukan. Tetapi kalau Bahrain juga menangnya sama Cina nggak banyak ya, cuma 2-1 ya, Indonesia yang lolos. Tapi kalau Bahrain misalkan menang 3-1, sedangkan Indonesia melawan Cina cuma menang 1-0 atau 2-1, ya Bahrain yang bisa lolos ya. Tapi kalau di sini Indonesia menangnya 3-1, ya Indonesia yang lolos. Jadi ini masih sangat-sangat kemungkinannya masih sangat-sangat susah untuk diprediksi, dan Indonesia harus mau nggak mau ya, Indonesia mau nggak mau harus memenangkan laga melawan Cina andai Indonesia ingin lolos ke babak berikutnya. Dan berharap Bahrain juga tidak menang dengan skor telak lawan Cina ya, karena kalau Bahrain menang dengan skor telak lawan Cina dan menang lawan Arab Saudi, tentu mereka yang akan lolos ya, karena di sini Arab Saudi kita anggap ya menang sama Australia karena bermain di kandang Arab Saudi. Dan kita lihat ya pertandingan antara Australia versus Arab Saudi, sebenarnya pertandingan kalau kita boleh jujur patut dimenangkan oleh Arab Saudi, walaupun ketika itu main di kandang Australia ya. Permainan Arab Saudi saat melawan Australia sangat baik, dan saya yakin ya Australia akan kesulitan bermain di kandang Arab Saudi. Dan apabila ini terjadi ya tentu sangat merugikan buat kita kalau Arab Saudi menang ya. Dan apabila Arab Saudi kalah di kandang Bahrain ya, kita rugi sekali. Ya kita berharap Arab Saudi yang menang ya. Biarin Arab Saudi di posisi ketiga, kita di posisi keempat, itu nggak masalah, itu nggak ada pengaruh ya. Tetapi kalau yang menang Bahrain ini sangat-sangat merugikan buat kita. Kita was-was sekali nanti ya. Kita was-was sekali apabila yang menang Bahrain, dan Bahrain menang misalkan di kandang sendiri melawan Arab Saudi dan menang melawan Cina. Ya poinnya nanti 12 dan akan sangat merugikan buat timnas Indonesia.
Ya harapannya di sini tentu yang menang adalah Arab Saudi. Di sini yang menang Arab Saudi, dan di sini bebas siapa yang menang ya. Dan kita harapannya mereka imbang ya. Imbang ya. Poinnya 7-7 Indonesia 12. Ya. Harapannya itu. Tentu tetapi ini kan cuma harapan. Pertandingan belum dimulai. Apa saja bisa terjadi, dan Indonesia harapannya memenangkan 2 laga. Gimana kalau Indonesia menangkan 2 laga? Ya Indonesia udah pastikan lolos ke babak keempat, dan Indonesia bisa saja ya lolos sebagai peringkat 2 dengan catatan, ini juga masih dengan catatan ya, Australia dan Arab Saudi selalu kalah ya saat melawan Jepang dan melawan tim-tim lain di pertandingan ke-10 dan di pertandingan ke-9 dan ke-10. Ya tentunya ini sangat sulit terrealisasi. Tapi yang pasti Indonesia berkeinginan lolos ke Piala Dunia, mau itu lewat babak keempat ataupun lolos otomatis sebagai peringkat kedua. Karena saya yakin Indonesia bisa